Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum perkembangan hewan kali ini membahas mengenai tipe-tipe pembelahan. Video ini dirancang oleh kelompok 3B yang beranggotakan Ana Nur Zahra, Awalin Fauzia, Alyani Hasyati, Karini Riantini, Jati Kuncoro, dan Pipi Yunia. Yuk simak videonya. Tujuan dan dasar teori pembelahan dan blastulasi. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, memahami perkembangan embrio beberapa jenis hewan dari stadium 1 sel sampai stadium blastula. Yang kedua, mengamati tahap-tahap pembelahan dan blastulasi dari macam-macam hewan melalui pengamatan preparat dan model. Dan yang ketiga, membandingkan perbedaan yang khas tahap-tahap pembelahan dan blastulasi dari macam-macam hewan. Dasar teori. Setelah terjadinya fertilisasi, zigot akan berkembang menjadi organisme multiseluler melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap pembelahan, terus diikuti blastulasi, gastrulasi, oogenesis, dan tumbuh. Proses pembelahan sendiri merupakan urutan pembelahan mitosis yang membagi volume zigot menjadi sel-sel kecil yang banyak. Sel-sel yang terbentuk pada tahap pembelahan ini disebut blastomer, terdiri dari pembelahan inti atau disebut karyokinesis dan diikuti pembelahan sitoplasma, sitokinesis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pola pembelahan jadi berbeda-beda. Yang pertama itu dari jumlah yok dalam sitoplasma dan faktor-faktor yang terjadi dalam sitoplasma yang mempengaruhi arah gelondong mitosis. Yang kedua ada faktor keturunan. Yok dalam zigot pada umumnya dapat mengganggu atau menghambat pembelahan. Pembelahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu holoblastik. Itu adalah pembelahan keseluruhan di mana zigot mengandung sedikit yok. Yang kedua ada pembelahan meroblastik atau pembelahan sebagian. Di sini zigot mengandung banyak yok, jadi susah untuk mengalami pembelahan. Selanjutnya ada tipe telur berdasarkan jumlah yok. Ada isolesital, telolesital, megalesital, dan centrolesital. Tipe telur isolesital. Di sini jumlah yok relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Contohnya ada telur Echinodermata, Amphioxus, dan Mamalia. Selanjutnya ada telolesital. Tipe telur ini memiliki jumlah yok sangat banyak, sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Telur tipe ini berukuran besar, contohnya ada aves dan reptil. Tipe telur megalesital. Tipe telur ini memiliki jumlah yok yang sangat banyak, sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur, sehingga inti sel sangat berdekatan dengan membran sel. Tipe telur ini berukuran sangat besar, contohnya ada aves dan reptil. Yang keempat ada tipe telur centrolesital. Tipe telur ini memiliki yok yang terhimpun pada bagian dalam atau bagian tengah dari telur, dan letak sitoplasma terdapat di permukaan telurnya. Contohnya ada insek atau serangga. Tipe-tipe pembelahan. Berikut ini adalah tabel dari tipe-tipe pembelahan. Yang pertama ada pola pembelahan dibagi menjadi dua, yaitu holoblastik dan meroblastik. Kolom kedua ada posisi yok. Di sini posisi yok dibedakan menjadi 4 macam, yaitu isolesital, mesolesital, telolesital, dan centrolesital. Posisi yok mesolesital dengan simetri pembelahan radial bilateral ada amfibia. Untuk pola pembelahan meroblastik atau pembelahannya itu sebagian, ada posisi yok telolesital dan centrolesital. Di sini simetri pembelahan untuk telolesital ada diskoidal. Contoh hewannya ada pisces, aves, reptil, dan monotremata. Untuk posisi yok yang centrolesital, simetri pembelahannya itu superficial. Contohnya ada arthropoda. Di sini dapat dilihat berbagai sel embrio yang telah mengalami pembelahan.
Ovum memiliki berbagai tipe berdasarkan jumlah dan letak yolknya. Tipe yang pertama adalah isolesital atau bisa disebut homolesital. Tipe ovum ini memiliki yolk yang menyebar secara merata di seluruh ovum dengan jumlah yang sedikit. Contoh hewan yang memiliki ovum tipe isolesital adalah Amphioxus. Kemudian ada juga hewan-hewan pada filum Echinodermata, Mollusca, dan Annelida, serta hewan-hewan pada kelas Mammalia. Tipe yang kedua adalah telolesital, atau biasa disebut sebagai mesolesital. Tipe telur ini memiliki letak yolk dan inti sel yang berada di dua kutub berlawanan dengan jumlah yolk yang sedikit. Kutub dengan konsentrasi yolk disebut dengan kutub vegetatif, dan kutub dengan inti sel disebut kutub animal. Contoh hewan yang memiliki ovum tipe telolesital adalah kelas amfibia, ikan lamprey, lungfish, dan hewan lainnya. Tipe telur megalesital. Tipe telur ini mengandung jumlah yolk yang sangat banyak, sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Dengan begitu, inti sel sangat berdekatan dengan membran sel. Tipe telur ini berukuran besar, contohnya telur aves dan reptil. Terakhir, ada tipe telur sentrolesital. Tipe telur ini mengandung yolk yang terhimpun pada bagian dalam dari telur dan sitoplasma. Terdapat sebagai selaput tipis pada permukaan telur dengan pulau-pulau sitoplasma di pusat telur. Contoh telur tipe ini adalah telur arthropoda. Selanjutnya, kita ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa pada setiap hewan yang Anda amati memiliki tipe pembelahan dan blastula yang berbeda? Jawabannya, karena tiap hewan memiliki tipe telur yang berbeda, yang dimana perbedaan itu terletak pada letak inti dan letak yolknya. Perbedaan letak inti dan yolk tersebut yang menyebabkan tipe pembelahan tiap hewan berbeda-beda. Nomor 2, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tipe pembelahan dan blastula tersebut. Yang pertama adalah jumlah yolk di sitoplasma, dan yang kedua adalah faktor keturunan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan holoblastik, meroblastik, diskoblastula, dan diskoidal? Yang pertama, holoblastik. Holoblastik adalah pembelahan embrional secara keseluruhan. Yang kedua adalah meroblastik. Meroblastik adalah pembelahan embrional secara parsial atau secara sebagian. Yang ketiga adalah diskoblastula. Diskoblastula adalah bentuk blastula yang mirip seperti cakram. Dan yang terakhir adalah diskodial. Diskodial adalah simetri morula yang berbentuk seperti pil. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah perkembangan embrio pada hewan dimulai dengan terbentuknya zigot, lalu ke proses pembelahan atau cleavage, blastulasi, gastrulasi, oogenesis, dan tumbuh menjadi hewan, di mana tiap hewan mengalami proses pembelahan yang berbeda sesuai dengan tipe telurnya. Begitu juga dengan proses blastulasi yang berbeda, tiap hewan berdasarkan tipe telurnya. Lalu kesimpulan yang kedua adalah tiap hewan memiliki proses pembelahan yang berbeda berdasarkan tipe telurnya. Pada hewan mamalia dan echinodermata memiliki tipe telur isolesital dengan pembelahan yang total. Arah pembelahannya pada echinodermata dan mamalia dimulai dengan vertikal, lalu vertikal, horizontal, 2 kali vertikal, 2 kali horizontal, dan seterusnya, sehingga menghasilkan pembelahan yang simetris dengan lapisan soloblastula lapis tunggal. Sedangkan pada aves dan reptil, tipe telurnya adalah megalesital dengan pembelahan yang hanya sebagian. Untuk arah pembelahannya dimulai dari vertikal, lalu vertikal, 2 kali vertikal, horizontal, lalu 4 kali vertikal, dan seterusnya, sehingga menghasilkan lapisan diskoblastula. Sedangkan tipe telur arthropoda adalah sentroresital dan tipe telur untuk Pisces adalah telolesital. Lalu, kesimpulan yang terakhir, yang membedakan proses pembelahan tiap hewan terletak pada tipe telurnya, arah pembelahan, ketuntasan pembelahan, simetri hasil pembelahan, dan hasil lapisan dari pembelahan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Nantikan video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.